Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustadzah Anif kali ini dalam pembelajaran IPA. IPA kali ini yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita, yaitu subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Setiap makhluk hidup itu perlu melakukan perkembangbiakan. Tujuannya yaitu untuk apa? Ya, yang pasti untuk melangsungkan keturunannya atau menjaga keturunannya. Nah, sekarang kita masuk dalam perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang membutuhkan proses penyerbukan antara sel jantan dan sel betina. Sel jantan pada tumbuhan itu disebut dengan benang sari, sedangkan sel betinanya disebut dengan kepala putik. Penyerbukan adalah suatu proses bertemunya benang sari dengan kepala putik. Perkembangbiakan generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Nah, berikut akan kita pelajari tentang bagian-bagian bunga. Itu sebagai ciri dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu melalui penyerbukan. Nah, di situ sudah ada gambar yaitu bunga sempurna. Nah, di situ ada bagian-bagiannya, yaitu ada kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, benang sari, dan mahkota bunga. Nah, tadi penyerbukan yaitu proses menempelnya atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nanti di situ akan terjadi pembuahan sehingga akan menjadi bakal biji. Bakal biji itu akan menjadi bakal buah sehingga akan menjadi tumbuhan baru. Lanjut. Kemudian tentang penyerbukan. Tadi penyerbukan apa, teman-teman? Ya, penyerbukan adalah proses bertemunya benang sari dengan kepala putik. Nah, penyerbukan itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1 berdasarkan asal serbuk sarinya, kemudian ada cara penyerbukannya, berdasarkan cara penyerbukannya. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan silang, yang ketiga penyerbukan tetangga, dan yang keempat penyerbukan baster. Kemudian cara penyerbukan. Cara penyerbukan juga dibagi menjadi 4, yaitu anemogami. Anemogami itu apa sih, teman-teman? Ya, nanti kita akan mempelajari di slide yang berikutnya. Kemudian yang kedua ada zoidiogami atau entomogami. Yang ketiga ada antropogami. Yang keempat ada hidrogami. Ya. Next kita akan mempelajari satu persatu. Jenis penyerbukan. Yang pertama tadi ini penjelasannya ya. Penyerbukan sendiri yaitu di mana serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Contohnya ada pada bunga mangga, jambu,
dan bunga turi. Nah, ini ada gambarnya. Di situ penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan kepala putih itu berasal dari bunga yang sama atau satu jenis. Yang kedua, ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain tetapi masih satu jenis. Contohnya, ada bunga melinjo, kamboja, dan pinus. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Di situ ada dua bunga dalam pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis. Disebut penyerbukan silang. Next. Yang ketiga, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Contohnya, pada bunga jagung, padi, dan kelapa. Nah, ini contoh gambarnya supaya mempermudah teman-teman. Jadi penyerbukan tetangga itu dalam satu pohon dan dalam satu pohon tetapi berbeda bunga. Yang keempat, ada penyerbukan baster, yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Jadi ada dua jenis pohon, kemudian dua jenis itu berbeda. Contohnya ada pada jambu batu merah dengan jambu batu putih. Nah, itu gambarnya. Jadi ada dua jenis bunga dari dua jenis pohon yang berbeda. Itu disebut penyerbukan baster. Next. Kemudian cara penyerbukan. Tadi cara penyerbukan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu anemogami. Artinya penyerbukan itu dibantu oleh bantuan angin. Nah, ciri dari tumbuhan atau bunga yang penyerbukannya dengan anemogami atau bantuan angin yaitu serbuk sarinya atau benang sarinya itu ringan sehingga ketika tertiup angin akan mudah terbang dan jatuh di kepala putih. Nah, contohnya apa? Yaitu pada jagung, padi, dan rumput-rumputan. Yang kedua, zoidiogami, yaitu dengan bantuan hewan. Hewan yang biasanya membantu proses penyerbukan itu apa? Ya, yaitu biasanya itu berupa lebah, bisa juga berupa kupu-kupu. Ya, zoidiogami biasanya untuk bunga-bunga atau tumbuhan yang penyerbukannya dengan zoidiogami, ciri-cirinya yaitu bunga itu baunya menyengat sehingga akan menarik binatang untuk mendekati bunga tersebut. Dan serbuk sarinya itu bersifat pekat dan mengandung nektar atau madu. Contohnya bunga aster, mawar, dan lain-lain. Jadi bunga yang baunya menyengat. Yang ketiga yaitu hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Contohnya apa? Ya, enceng gondok dan teratai. Yang keempat ada antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh bantuan manusia. Contohnya bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Jadi itu membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan penyerbukan. Next. Apa sih manfaat dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Ya, yang pertama, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu umurnya relatif lebih lama, usianya lebih lama untuk tumbuh.
Kemudian yang kedua, akarnya lebih kuat ya daripada perkembangbiakan yang lain. Jadi yang kedua, akarnya lebih kuat. Yang ketiga, relatif lebih murah dalam perkembangbiakannya. Kemudian yang terakhir, menghasilkan varietas baru dengan cara menyilang. Jadi menghasilkan jenis yang baru. Next. Sekarang kita masuk dalam perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya. Karena itu, makhluk hidup baru memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dalam perkembangbiakan vegetatif alami itu dibagi menjadi 5, yaitu ada umbi. Umbi nanti dibagi menjadi 3, ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Kemudian ada geragih, ada akar tinggal, kemudian ada spora, dan ada tunas. Nah, sekarang pada vegetatif buatan. Artinya ini dengan bantuan manusia, yaitu yang pertama dengan cara stek, dengan cara cangkok, menempel atau okulasi, kemudian sambung atau enten, dan yang terakhir dengan cara dirundukan atau merunduk. Ya, contohnya bagaimana sih? Ini bagaimana sih cara perkembangbiakannya? Ya, next kita ke slide berikutnya. Nah, pada vegetatif alami, pertama perkembangbiakannya melalui umbi. Umbi dibagi menjadi 3. Ada umbi lapis, ada umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis itu terjadi pada tumbuhan berupa bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, di situ umbi lapis artinya berlapis-lapis. Nanti dari lapisan itu akan muncul tumbuhan baru. Nah, ini contohnya ya. Ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Ini disebut dengan umbi lapis, berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian umbi batang. Ya, berkembang biak dengan cara umbi batang. Contohnya adalah kentang, kemudian ubi jalar. Nah, itu umbi batang dari kentang itu akan muncul seperti tunas baru ya. Nah, itu muncul dari batang kentang itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada umbi akar. Nah, contohnya ada pada bunga dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Nah, itu sebenarnya itu berupa akar, tetapi akar itu tumbuh menjadi buah yang baru ya. Jadi ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Next. Masuk ke vegetatif, masih vegetatif alami. Vegetatif alami. Yang kedua yaitu geragih atau stolon, yaitu batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya pada tumbuhan pegagan, stroberi, arbei, rumput teki, dan semanggi. Kemudian akar tinggal atau rizoma
yaitu berupa batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, ini biasanya pada tumbuhan yang untuk keperluan bumbu-bumbu dapur. Ada jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Nah, ini contohnya. Di situ ada tumbuhan stroberi, ya, ada stroberi, kemudian ada pegagan. Nah, di situ ada batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Nah, itu berkembang biak secara geragi atau stolon. Kemudian akar tinggal atau rizoma. Ya, ada jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Jadi, ketika kita akan memanen jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya, kemudian ada akar yang tertinggal di situ, dia akan bisa tumbuh dengan sendirinya. Ya. Next. Yang keempat, yaitu ada spora. Spora berupa contohnya itu tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Kemudian yang kelima, ada tunas, yaitu tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Tunas dibagi menjadi 3, ada tunas batang, tunas akar, dan tunas daun, yaitu tunas adventif. Tunas batang itu ada pada pohon pisang, bambu, dan tebu. Nah, ini yang biasanya akan muncul di samping tumbuhan induknya. Kemudian ada tunas akar berupa pohon cemara, sukun, dan kesemak. Ya, ini contohnya. Nah, di situ spora. Spora itu hampir tidak terlihat jelas oleh mata kita seperti ini, tapi akan lebih terlihat jelas itu ketika menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Nah, itu spora yang bagian ini seperti titik-titik kayak gini, coklat-coklat, itu namanya spora. Nah, contohnya itu pada tumbuhan paku-pakuan, kemudian jamur, kemudian lumut. Nah, kemudian pada tunas, ya, tunas itu ada cocor bebek, ada pohon pisang, pohon bambu. Nah, ini ada cocor bebek, disebut dengan tunas adventif atau tunas daun, artinya tumbuhan itu muncul, ya, di ujung-ujung daun dari cocor bebek itu sendiri. Nah, kemudian ada pohon pisang, itu termasuk tunas batang akhir, artinya tumbuhan baru itu muncul di samping tumbuhan induknya. Kemudian ada pohon bambu. Next, masuk sekarang ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu stek, yaitu perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan yang berupa batang, tangkai, atau daun. Nah, untuk tangkai, batang, atau daun yang akan di stek, maka harus memilih bagian yang bagus atau yang sudah tua. Nah, contohnya itu pada tumbuhan singkong dan mawar, itu bisa di stek. Yang kedua yaitu cangkok. Tumbuhan yang cocok atau biasanya dicangkok itu merupakan tumbuhan yang berkambium atau berkayu. Jadi jika tumbuhan itu bukan merupakan tumbuhan berkayu, maka itu tidak bisa dicangkok, ya. Contoh tumbuhan berkayu itu banyak sekali. Di sini sudah ada ambilkan contoh, yaitu mangga, jambu, dan jeruk. Nah, ini ada gambar cara menyetek. Nah, ini ada contoh menyetek pohon singkong, ya. Jadi batangnya itu dipotong, kemudian ditanam, masukkan ke dalam tanah, kemudian dari batang itu akan muncul tumbuhan baru. Nah, yang kedua cangkok. Nah, itu dengan cara dicangkok, urut-urutannya dari yang pertama nomor 1, teman-teman memilih batang yang akan dicangkok.
Nah, kemudian yang kedua, dikelupas sedikit kulitnya. Setelah terkelupas nomor 3, ini kemudian yang keempat, dilapisi tanah atau serabut kelapa, kemudian ditutup. Nah, dari situ akan muncul, yaitu akan tumbuh, kemudian kita bisa potong, kemudian kita tanam. Yang ketiga, yaitu dengan cara tempel atau okulasi. Nah, ini biasanya bisa dilakukan pada bunga mawar, sehingga menghasilkan beberapa jenis bunga atau beberapa warna bunga yang berbeda. Yang keempat, yaitu dengan cara sambung atau enten, bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya adalah tumbuhan tomat dengan terong. Nah, ini ada contoh okulasi atau menempelnya. Teman-teman bisa memperhatikan ya. Kemudian ada contoh menyambung atau enten. Next. Yang kelima, yaitu dengan cara runduk atau dirundukan. Proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya ada pohon arbei, apel, stroberi, tebu, dan melati.